Yes, yes, yes. Pemirsa, Mimiles adalah aplikasi pasang iklan daring atau online berbasis Android, tetapi bukan berjenis multi-level marketing atau MLM. Terima kasih Mimiles, terima kasih Pak Sanjay, terima kasih, jangan lupa like, subscribe Mimiles Official dan MiTV. Jadi saya lihat Mimiles ini begitu bagus, bisa mengangkat dan mensejahterakan bagaimana masyarakat Indonesia menjadi lebih bagus, menjadi lebih makmur, menjadi lebih sejahtera. Kita lagi di Bali, ini di Hotel Prama Bali. Kita disponsori sama Mimiles. Mantep nggak sih? Posting. Untungnya buat kita juga. Hanya dengan pasang iklan, hanya dengan slot iklan saja, kita bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri, ke dalam negeri, semuanya gratis, tidak ada bayar apapun. Jadi ini adalah perusahaan yang sangat menjanjikan buat siapapun yang mau join di Mimiles. Hari ini undangannya hanya 300, tapi yang datang 800 orang. Dan itu mungkin bisa lebih. Dan saya lihat begitu banyak orang-orang baru, customer baru yang ingin bergabung. Dan mereka juga ingin merasakan bagaimana kesejahteraan yang diberikan Mimiles begitu. Untuk saya, emas menarik, mobil menarik. Rumah menarik nggak Pak? Rumah menarik. Visi misi saya sangat simpel, adalah bagaimana saya bisa mesejahterakan rakyat Indonesia semaksimal saya bisa. PT Kam Nkam dengan aplikasi Mimiles ini bukan merupakan sektor jasa keuangan, sehingga tidak berada di bawah pengawasan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Regional 4 Jawa Timur pastikan investasi Mimiles tidak memiliki izin dan telah ditutup sejak Agustus 2019 lalu. Mimiles itu adalah advertising online. Kita hanya pasang iklan dan mempunyai slot iklan, dan kita dapat reward-rewardnya yang ada di dalam Mimiles. Jadi hanya pasang iklan, jadi Mimiles bukan MLM. Sekian dapat sekian kan, Mas Gram kan dapat sekian rangkaian itu. Memang ada tadi yang dapat, tapi kalau lebih banyak yang nggak dapat kan. Mas ini nggak dapat kan? Belum dapat. Persoalannya itu kan, itulah rangkaian kata-kata bohong. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan hingga Sabtu siang sudah ada 27 orang korban Mimiles yang melapor ke posko pengaduan Polda Jawa Timur. Sementara ratusan korban lainnya melaporkan secara online. Dari hasil pengembangan penyidikan, polisi menemukan sejumlah fakta baru. Di antaranya investasi bodong Mimiles tidak terdaftar di aplikasi milik Google. Ini saya marah sekali sama si Kamal itu. Ingat ya Kamal, jangan hanya tidak bisa komit, tapi hanya komat kamit mulut kamu. Dan saya terus terang amit-amit sama kamu. Bener, saya amit-amit sama kamu. Ya, pemirsa, Polda Jawa Timur menetapkan satu tersangka dengan inisial W dalam kasus investasi ilegal Mimiles Kamis kemarin. Tersangka W merupakan penanggung jawab pengadaan distribusi dan reward PT Kam Nkam, pengelola aplikasi Mimiles. Mereka menawarkan menjadi member. Setelah menjadi member, mereka boleh top up. Nah, ketika top up, dia diberikan slot iklan. Ini hanya untuk pembiasan. Sementara itu, dalam rilis kasus penipuan investasi Mimiles, Polda Jawa Timur menyita aset Mimiles senilai 124 miliar rupiah dari total aset 761 miliar rupiah. Jadi prinsipnya kita mengidentifikasi bahwa ini adalah tindak pidana. Maka hasil dari kejahatan itulah menjadi ruang penyidikan TPPU. Saksi M merupakan karyawan dari PT Kamenkam yang mengetahui secara detail dari mana dan kemana uang perusahaan mengalir. Menurut polisi, saksi M yang bekerja di bagian keuangan memiliki informasi mengenai perputaran dana Mimiles. Hingga kini Polda Jawa Timur telah memeriksa 40 saksi terkait kasus investasi ilegal berkedok jasa iklan, yakni aplikasi Mimiles. Dari hasil penyidikan bertambah untuk tersangka 2 orang, yaitu inisial ML dan PH.
Saudara, dari hasil pemeriksaan tersangka dan pemeriksaan digital forensik terungkap investasi abal-abal Mi-Miles turut melibatkan berbagai kalangan, salah satunya anggota keluarga cendana atau keluarga Presiden kedua Soeharto. Sorotan lain, saudara, cucu Presiden kedua Soeharto, Haryo Wibowo Haryo Yudanto atau Ari Sigit, memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi kasus investasi bodong Mi-Miles. Selain masyarakat umum, Eva juga menyebut banyak member, mulai sosok pejabat hingga artis tersohor dalam negeri. Perancang busana Aji Notonegoro dan penyanyi Tata Janeta diperiksa terkait kasus investasi bodong Mi-Miles. Penyanyi Pinkan Mambo yang dikenal memiliki suara khas ini juga dimintai keterangan polisi. Elo ini, saudara, merupakan satu dari 4 artis yang menerima surat panggilan pemeriksaan penyidik terkait kasus investasi ilegal Mi-Miles yang beromset miliaran rupiah. Senin siang, penyanyi jebolan sebuah ajang pencarian bakat Regina Ivanova memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Timur didampingi tim kuasa hukumnya. Terima pimpinan Mi-Miles ditahan, puluhan member investasi bodong Mi-Miles dari berbagai daerah di Indonesia Selasa siang mendatangi Mapolda Jawa Timur. Mereka juga ingin menjelaskan kepada penyidik jika praktek investasi Mi-Miles tidak menyalahi aturan pidana maupun undang-undang perbankan. Pemirsa, puluhan orang yang tergabung dalam komunitas member Mi-Miles yang merasa tak dirugikan meminta polisi untuk kembali membuka aplikasi Mi-Miles. Mereka mengaku diuntungkan dengan aplikasi investasi Mi-Miles ini. Komunitas ini dibentuk menyusul penutupan aplikasi yang disebut polisi sebagai investasi ilegal. Meski menghormati proses hukum yang sedang ditangani kepolisian, mereka menuntut agar aplikasi Mi-Miles tidak ditutup untuk membantu hajat hidup 270.000 member. Bos Mi-Miles Kamal Taracan Mircandani divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Semua dakwaan jaksa penuntut umum tidak satu pun terbukti di pengadilan. Majelis sidang yang dipimpin Yohanes Hehamoni menyatakan bahwa pimpinan PT KAM dan KAM ini tidak bersalah dan tidak ada satupun dakwaan yang terbukti. Pemirsa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas bos investasi Mi-Miles Kamal Tarahan alias Sanjay, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi. Kami saat ini menyatakan sikap pikir-pikir sesuai dengan KUHP. Kami memiliki hak pikir-pikir selama 14 hari sambil kami menunggu salinan putusan lengkap dari Majelis Hakim tersebut untuk kemudian mempelajari dengan matang sebagai bahan kami untuk mengajukan kasasi nantinya. Pengadilan sangat tidak berpihak kepada korban. Dan kami sudah merasakan, kami mencium ada bau aroma yang tidak enak pada saat sidang pertama, pertengahan, dan terakhir dimulai. Karena hakim tidak pernah menggali informasi yang lebih detail.